Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur batinnya, alhamdulillah bisa ketemu lagi. Jadi maaf, ini barusan habis bikin konten, habis bikin film sama anak-anak STC. Ini juga apa ya? Lensa juga belum kebuka, karena baru datang juga. Karena kacanya nggak tahu kemana barusan. Karena kalau buka lensa nggak pakai kaca repot aja lo dah. Jadi ini lanjut bikin konten. Jadi untuk konten kita kali ini, kita akan membahas kodam-kodam yang paling sakti ya. Jadi kodam-kodam yang akan kita bahas kali ini adalah kodam-kodam yang paling banyak dicari sama orang-orang ya. Oke, jadi sebelum lanjut, alangkah baiknya para sedulur semua yang nonton ditekan dulu tombol like-nya. Mungkin hatersnya hadir, dislike-nya jangan lupa ya. Oke, biar sama-sama hadir ya lur ya. Oke, jadi mudah-mudahan saya, para sedulur semua yang nonton, intinya kita semua mudah-mudahan diampuni semua dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan semua umur kita, dan mudah-mudahan dilancarkan rezeki kita, dan mudah-mudahan rezeki kita semua berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, ternyata kurang enak ya kalau pakai lensa terus di depan pencahayaan kayak gimana gitu kelihatan. Jadi maaf ya, bukan pamer lensa, tapi memang belum kebuka gitu loh, karena cerminnya nggak ada gitu. Nggak tahu cerminnya ketinggalan kayaknya di lokasi. Oke lur, oke kita lanjut pembahasan. Untuk kodam yang pertama adalah kodam leluhur. Nah jadi gini lur, kalau leluhur kita itu dulu pernah bertirakat atau suka tapa berata, maka otomatis leluhur kita akan memiliki kodam yang sangat kuat. Kok bisa Cak? Karena kodam yang dihasilkan dari tapa berata itu kodamnya nggak nanggung-nanggung loh. Berbeda dengan jika kita hanya mengamalkan amalan untuk memanggil kodam, itu energinya nggak seberapa dengan energi kodam yang dihasilkan dari tapa berata. Tapanya di gunung gitu loh, tapanya di gua, itu kodamnya bukan kodam sembarangan. Nah, jadi jika para leluhur kita zaman dulu suka tapa berata, maka otomatis beliau memiliki kodam pendamping yang sangat kuat. Nah, ketika leluhur tersebut meninggal, maka akan ada anak cucunya yang akan dituruni kodam pendamping dari leluhur ini. Jadi bukan leluhurnya yang mendampingi, tapi kodam dari leluhur yang sudah meninggal. Misal anaknya sisi gaibnya nggak cocok, maka kodam ini akan menunggu cucunya lahir, dan jika cucunya ini cocok sisi gaibnya, maka kodam ini akan mendampingi cucu tersebut. Nah, meskipun cucunya ini nggak pernah berpuasa, atau bukan nggak pernah puasa kayak puasa wajib ya, intinya nggak pernah kayak ritual pemanggilan kodam, nggak pernah tirakat, tapi kalau udah didampingi sama kodam leluhur, maka kodam yang mendampingi anak ini itu energinya nggak nanggung-nanggung loh. Jadi itu yang pertama, kodam yang paling kuat atau kodam tersakti adalah kodam leluhur. Ya, kodam yang kita dapatkan dari keturunan milik leluhur kita. Itu yang pertama. Dan untuk yang kedua, bisa kita sebutkan sedulur papat limo pancer. Nah, kodam ini mengikuti setiap manusia. Setiap manusia memiliki yang namanya kodam sedulur papat limo pancer ini. Jadi jumlahnya ada 4 ya lur ya, sedulur papat. Jumlahnya itu ada 4. Setiap manusia memiliki kodam itu. Nah, mau nggak mau, setiap manusia diikuti. Setiap manusia didampingi oleh sedulur papat limo pancer ini. Nah, tapi nggak semuanya kodam sedulur papat limo pancer setiap orang itu kuat, nggak semuanya. Nah, jika ingin kuat atau kodam sedulur papat limo pancer yang paling kuat adalah jika kita sering berpuasa pada weton kelahiran kita. Nah, misal weton kelahiran kita Sabtu Wage gitu ya, misalnya ya, terus atau Sabtu Kliwon, terus kita puasa pada hari-hari itu. Nah, otomatis kodam sedulur papat limo pancer kita itu akan semakin kuat energinya. Nah, tapi kalau
kalau kita nggak berpuasa weton, yang nggak bakalan nambah energi dari kodam sedulur papat lima pancar kita. Nah, jadi kalau untuk kodam sedulur papat lima pancar yang kuat adalah orangnya sering berpuasa pada hari kelahiran atau weton kelahirannya. Itu untuk yang nomor 2. Terus untuk yang nomor 3, kodam terkuat atau kodam tersakti adalah kodam dari pusaka yang isinya memang alami. Sekarang banyak banget jalur ya, pusaka-pusaka berisi tapi pusakanya sengaja diisi terus dimaharkan dengan kayak iming-imingan. Ini kalau pegang pusaka ini bisa sakti, ini pusakanya sakti banget, ini kodam pusaka ini kuat banget, ini isinya macan putih, ini isinya macan kumbang, macan loreng. Biasanya kayak gitu kalau untuk para pemahar pusaka tuh ya. Ada juga ada yang nanya itu isinya alami apa isian Ki. Biasanya kalau untuk yang mementingkan duit itu biasanya oh ini alami, ini hasil tarikan, itu biasanya. Tapi kalau untuk yang jujur ya pasti jawabnya oh ini isian bukan alami, itu biasanya. Oke. Perbandingan dengan pusaka yang isinya terisi alami dengan pusaka yang memang isian bukan alami, energinya beda jauh loh. Dengan bandingan seginilah bandingannya, bukan setengahnya, bukan, tapi jauh banget memang. Meskipun memang yang diisi itu misal kodam macan putih yang energinya tingkat guru, biasanya kalau kata-kata pemaharan kayak gitu biasanya tingkat guru, tingkat maha guru biasanya. Tapi kalau yang namanya kodam pusaka yang isian dibandingkan dengan kodam pusaka yang memang isinya alami atau memang udah ada pada zaman dulu tanpa diisi, itu energinya kalah jauh loh. Misal kalau kodamnya nanti diadu disentil aja udah hilang. Untuk kodam yang memang sengaja diisi gitu. Jadi untuk yang ketiga, kodam yang paling kuat atau tersakti adalah kodam pusaka yang memang isinya alami. Gitu ya. Oke, untuk yang terakhir adalah kodam yang paling kuat atau tersakti adalah kodam keris. Nah, untuk yang terakhir ini kalau barusan kan kodam pusaka, ya kalau kodam pusaka ya bermacam-macam lah, tombak, keris, kujang atau usi kuning, intinya pusaka. Nah tapi kalau untuk yang terakhir ini khusus untuk keris jalur ya. Kodam pusaka terkuat atau tersakti terakhir adalah kodam keris. Nah untuk yang terakhir ini tergantung dari empunya. Nah kalau ini isian jalur ya, bukan alami. Kalau empu yang membuat keris ini memang suka tapa brata atau ilmunya tinggi, maka saat proses pembuatan keris pun akan melalui ritual-ritual yang memang khusus untuk pengisian atau kayak pemasukan energi ke dalam keris gitu. Kalau untuk empu-empu yang nggak pernah tapa brata atau nggak punya ilmu spiritual, ya sekedar bikin keris aja lur, dibentuk kayak di cepu, terus udah jadi keris itu aja, cuman jadi kerisnya aja gitu ya. Tapi kalau untuk empu yang memang suka tapa brata atau memang memiliki ilmu spiritual tingkat tinggi, maka saat pembuatan keris pun akan melalui ritual-ritual tertentu. Misal saat ingin dibakar seperti melakukan ritual apapun gitu, atau saat ingin dipukul atau disepuh atau hal lainnya, saya kurang tahu kalau soal hal kayak gitu ya. Kalau soal musik kurang tahu. Intinya saat pembuatan pasti ada bacaan-bacaan tertentu, atau nanti pas malamnya meskipun kerisnya belum jadi ada ritual-ritual tertentunya. Nah jadi kalau memang si empu ini sakti, suka tapa brata, nah nanti pas kerisnya udah jadi maka akan kayak ditirakati kerisnya. Nah meskipun ini kerisnya isian, tapi kalau si empunya sakti, maka si keris ini akan berisi kodam yang sakti. Tapi jangan dibandingkan dengan keris yang memang udah terisi alami ya Lur ya, jangan dibandingkan karena beda. Kalau yang isian dengan yang alami itu beda energinya ya. Jadi kalau ada yang kayak dapat pusaka tarikan terus mau dimaharin, maharin aja Lur, karena itu energinya luar biasa gini.
Tapi kalau untuk yang isian janganlah, karena banyak di online sekarang mahar-mahar barang-barang yang memang sengaja diisi gitu. Itu beli mentahannya, misal keris mentahan cuma 5.000 terus diisi dijual 700.000, kampret banget. Jadi kalau mau maharin kayak gitu, kenali dulu orangnya, dideketin dulu, misal 2 minggu 3 minggu biar kenal dulu ya lur ya. Terus nanti baru kalau ada pusaka atau mungkin pas penarikan pusaka sedulur ikut biar tahu. Oke, mungkin cuma itu aja pembahasan kita, pembahasan kodam tersakti atau kodam terkuat ya. Jadi kodam-kodam yang kita bahas ini itu banyak yang nyari ya lur ya. Oke, mudah-mudahan para sedulur semua yang nonton dari tadi mudah-mudahan mengerti. Jadi mohon maaf banget, ini saya pakai lensa bukan pamer, tapi memang baru datang bikin konten, bikin film kalau untuk judulnya sih Manusia Harimau ya. Ya mudah-mudahan sukses ya lur ya, karena namanya film, kita kan bikin film untuk hiburan aja ya. Oke, jadi mudah-mudahan bermanfaat lah untuk para sedulur semua, amin ya rabbal alamin. Yang belum like jangan lupa ditekan like-nya, mungkin hatersnya hadir di sini, jangan lupa. Oke mantap, dan kita akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu.